Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua mengalami sukacita pada pagi hari ini, sekalipun dalam berbagai kondisi keadaan kita masing-masing. Namun janganlah kondisi dan keadaan kita membuat kita tidak bersukacita menjalani kehidupan, karena sesungguhnya sukacita kita itu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Sejauh kita masih merasakan bahwa Tuhan begitu baik bagi kita, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersukacita menjalani kehidupan kita, apalagi ketika kita masih dimungkinkan untuk menyambut hari baru yang dianugerahkannya kepada kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki berbagai tugas tanggung jawab kita, berbagai aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya adalah baik untuk datang di hadirat Tuhan sejenak bersaat teduh, terlebih mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan, serta memuji dan memuliakan Dia, Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang baik, berlimpah kasih setia bagi setiap kami. Kami bersuka cita ya Bapa, ketika pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk bangun dari istirahat kami, sekalipun dalam berbagai keadaan dan situasi hidup yang kami hadapi hari ini, tetapi kami yakin, kami percaya semuanya akan berlangsung dalam kuasa dan kendali Tuhan semata. Ya Bapa di sorga, penuhi kami dengan roh-Mu untuk senantiasa bersukacita dan bersemangat menjalani hari-hari kami. Kami mempersiapkan diri untuk memasuki berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini, berbagai aktivitas kami, berbagai rutinitas kehidupan kami persiapkan untuk kami jalani hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya, kami rindu untuk disegarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini, menjadi suluh dan pedoman bagi kami di dalam menapaki hari-hari kami yang Engkau masih percayakan untuk kami jalani dari hari ke hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan pada saat teduh edisi Selasa 16 Juni 2020 pada pagi ini, saya pilih dari kitab Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, kebenaran yang sejati. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengambil bahagian pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman ini, dan melakukannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini
akan kita renungkan dalam tuntunan tema, apakah yang paling berharga? Apakah yang paling berharga? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan ini memang sangat sederhana. Apakah yang kita lihat sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita? Tentu kita semua mempunyai jawaban yang berbeda-beda, dan jawaban kita itu mungkin sangat dipengaruhi oleh keadaan yang kita sedang alami kini dan di sini. Bagi orang yang sangat membutuhkan uang hari ini, mungkin uanglah yang dilihatnya sebagai sesuatu yang sangat berharga bagi dia hari ini. Bagi mereka yang sedang sakit, saya rasa kesehatanlah yang mereka pikirkan sebagai sesuatu yang berharga. Bagi mereka yang sedang kesunyian, dalam kesendirian, mungkin keluarga atau teman yang dianggapnya sebagai yang paling berharga bagi dia hari ini. Bagi mereka yang selalu ingin dihormati, selalu ingin disanjung-sanjung, mungkin yang dia lihat sebagai sesuatu yang paling berharga adalah status sosial, kedudukan, dan berbagai macam hal lainnya yang dianggapnya jauh lebih berharga dalam hidupnya. Jadi intinya, di mana kita sedang meletakkan pikiran kita saat ini, itulah yang kita pandang sebagai sesuatu yang paling berharga bagi kita. Sehingga pada akhirnya, ketika kita mendapatkannya, kita akan menggenggamnya sekuat-kuatnya, agar yang kita anggap paling berharga itu tidak lepas dari tangan kita. Tentu tidak ada yang salah dalam hal ini. Dalam dunia ini kita butuh uang, kita butuh kesehatan, kita butuh dihargai, kita butuh dihormati, kita butuh kedudukan, dan berbagai macam hal lainnya yang kita bisa pergunakan dalam hidup ini untuk menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Sejauh itu kita memperolehnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya pula. Namun, apakah tidak ada sesuatu apapun lagi yang lebih berharga dari semua yang saya katakan di atas? Pada pertanyaan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak untuk merenung lebih dalam lagi. Maksud saya adalah, apakah cukup saat kita memiliki semua itu, lalu kita mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang jauh lebih berharga lagi selain daripada ketika aku memiliki uang, ketika aku memiliki kesehatan, ketika aku memiliki keluarga, ketika aku memiliki kedudukan, dan lain-lain sebagainya. Oke, syukurlah kalau kita memiliki semuanya itu. Tetapi bagaimana jika seandainya kita tidak mendapatkannya? Apakah dengan demikian lalu kita menilai hidup kita ini bahwa kita tidak punya sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yang bisa diharapkan, yang bisa diandalkan? Dan akhirnya sehari-harinya kita menghabiskan waktu kita untuk mengecilkan hati kita dan untuk mengkerdilkan diri kita, serta mungkin selalu meratapi nasib kita yang tak dapat meraih hal-hal yang kita anggap berharga itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana Paulus melihat kehidupannya dan apa yang menurutnya paling berharga baginya. Dalam ayat yang ke-7, saudara-saudara, Paulus katakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku." Dengan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberitahu bahwa sesungguhnya ada hal yang semula yang dibanggakan oleh Paulus, yang mungkin pada saat itu dinilainya
bahwa inilah hal yang paling berharga bagi dia. Apa itu? Posisinya sebagai kaum Farisi, posisinya sebagai pemimpin agama yang terkemuka dan dihormati, posisinya sebagai keturunan asli dari bangsa Israel, dan kesetiaannya mengikuti aturan-aturan Taurat, dan berbagai hal-hal lahiriah lainnya yang atasnya Paulus dahulu berpegang dan memandangnya sebagai sebuah keutamaan dalam hidupnya. Bahkan semuanya itu dipergunakan oleh Paulus sebagai otoritas yang dapat dipakai untuk meremehkan orang lain, untuk mengucilkan yang lain, bahkan untuk menyeret dan membunuh orang lain. Itu semua yang dibanggakan oleh Paulus semula. Saudara-saudara, tentu ada di antara sekian banyak anak-anak Tuhan yang juga sedang meletakkan keberhargaan hidupnya pada hal-hal lahiriah seperti Paulus pada awalnya, sehingga akhirnya merasa terlalu tinggi saat memiliki banyak hal, dan sebaliknya merasa terlalu rendah ketika hanya memiliki sedikit, apalagi ketika dia tidak memiliki sama sekali. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perenungan kita pagi ini bukanlah mau membahas soal ada atau tidak, sedikit atau banyak, apa yang kita miliki dalam dunia ini. Kita sehat atau tidak hari ini, kita dari keluarga yang terpandang atau dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan sebagainya. Bukan itu yang kita mau bahas pagi ini. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat keberhargaan hidup kita ini berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pagi ini, tentang apakah yang Paulus lihat sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-8, Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, yang paling berharga bagi Paulus adalah Kristus. Setelah dia mengenal Kristus, semua yang dibanggakannya selama ini ternyata itu bukanlah sesuatu yang paling berharga yang sesungguhnya. Bersyukurlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita bisa dimungkinkan untuk menikmati berbagai hal yang dirindukan dalam dunia ini. Tetapi jangan lalu kita meletakkan harga diri kita pada hal-hal yang lahiriah seperti itu. Teladanilah Paulus. Letak keberhargaannya adalah pengenalannya akan Kristus. Jadi, sejauh kita masih mengaminkan bahwa kita adalah milik Kristus, sejauh itulah kita tidak akan pernah punya alasan untuk tidak bersyukur dalam hidup ini. Kristus telah menjadikan hidup kita teramat berharga dengan pengorbanannya, melepaskan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita benar-benar menyadari betapa berharganya hidup kita ini karena Kristus yang telah memahkotai kita dengan kehidupan yang kekal, dan yang pemeliharaannya tiada pernah berkesudahan. Setiap hari Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika setiap paginya kita masih dimungkinkan untuk bangun menikmati fajar baru. Ketika kita masih dimungkinkan untuk merasakan kebersamaan dengan segenap keluarga yang ada bersama-sama dengan kita pagi ini. Ketika mungkin kita tidak punya apa-apa, Tuhan selalu menghadirkan kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Ketika kita lemah, Tuhan memungkinkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menguatkan kita. Ketika kita semakin dalam mengalami indahnya berelasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti betapa berharganya hidup ini karena Dia, Tuhan kita. Kita berharga karena Tuhan. Maka yang paling berharga dalam hidup kita adalah
relasi kita dengan Kristus. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai pegangan di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari, sehingga tidak akan pernah kita punya alasan untuk tidak bersuka cita, untuk tidak berbahagia, untuk tidak bersemangat menjalani kehidupan kita, karena harga diri kita tidak ditentukan oleh apapun yang kita capai dalam dunia ini, tetapi sejauh mana kita mengenal Kristus dan menjadikannya sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan, bagi Yesus ku serahkan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah terbesar bagi kami ketika Engkau menjadikan kami sebagai milik-Mu dan menjadikan hidup kami kembali betul-betul berharga, mengembalikan kami dari kuasa maut kepada kehidupan yang kekal. Dan di sanalah letak keberhargaan hidup kami sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, menyapa kami. Kiranya firman-Mu ini terus menjadi pegangan kami, menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kaki kami, menjalani kehidupan yang Engkau percayakan untuk terus kami jalani dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memungkinkan kami untuk bersekutu pada pagi hari ini dalam saat teduh yang Tuhan mungkinkan terjadi di tengah-tengah kami saat ini, bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya oleh kebersamaan kami dalam saat teduh pagi ini menjadi sukacita tersendiri bagi kami, menjadi semangat bagi kami selanjutnya melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan, terlebih pada hari ini ketika kami melakukan berbagai aktivitas kami, rutinitas kehidupan kami, dan berbagai tugas tanggung jawab yang akan kami laksanakan pada hari ini. Ya Bapa di sorga, kami serahkan semuanya kepadamu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang cukup, kemampuan, kekuatan untuk menjalani seluruh aktivitas kami hari ini,
sehingga dimanapun kami bekerja, apapun yang kami lakukan, Engkau memampukan kami untuk melakukannya, sehingga semuanya dapat terselesaikan hari ini dengan sebaik-baiknya, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, membuahkan hasil yang baik untuk terus kami pakai, hidup memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam berbagai-bagai keadaan oleh sakit penyakit, Tuhan sembuhkanlah mereka, Tuhan kasihilah mereka, Tuhan kuatkanlah mereka, Tuhan berkati semua proses pemulihan yang sedang dilakukan, yang sedang mereka alami sampai pada saat ini. Biarlah dari hari ke hari mereka semakin mengalami pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, mungkin juga banyak saudara-saudara kami yang saat ini lagi bergumul karena berbagai-bagai situasi hidup. Tuhan, mungkinkan untuk keluar dari berbagai-bagai pergumulan hidup kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di tengah-tengah rumah tangga mereka. Penuhilah damai sejahtera-Mu di dalam rumah mereka bersama-sama dan di dalam setiap langkah kehidupan mereka, dimanapun mereka akan bekerja hari ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai. Biarlah semua yang kami jalani hari ini, kami jalani dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang berdoa kepadamu. Di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salam kasih kepada kita semua. Selamat beraktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.